Oke, shalom, selamat pagi. Sebelum kita renungan pagi hari ini, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat, marifat daripada Tuhan, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, renungan pada pagi hari ini terdapat di halaman 33 dan ayat firman-Nya Amsal 1 ayat 8 yang berbunyi, "Hai anakku, dengarkanlah ajaran ayahmu dan janganlah menyanyiakan didikan ibumu." Ya. Nah, dikisahkan di dalam Alkitab di buku renungan ini seorang anak yang diingatkan oleh ayahnya, jangan kamu pergi bermain ya bersama teman-temanmu, balapan lari, balapan motor, balapan sepeda. Nah, ayahnya mengingatkan karena itu berbahaya ya. Nah, dapat berakibat fatal buat kamu, nanti bisa celaka, bahkan mengalami kematian. Nah, tapi anaknya ini tidak dengar-dengaran. Nah, malah dia terpengaruh oleh teman-temannya. Udahlah, ikut aja, ayo ada balapan, mungkin diiming-iming ada hadiah dan lain sebagainya. Udahlah, teman-teman udah ngumpul. Nah, udah bilang aja sama ayah, kamu bilang mau ke toko, kamu mau ngapain lah, jadi disuruh bohong. Nah, akhirnya dia lakukan dan ternyata dia ikut lomba balapan sepeda ya, balapan sepeda. Nah, akhirnya berakibat fatal, ternyata nabrak ya, dia jatuh dan akhirnya luka. Nah, baru dia menyesal, aduh seandainya aku tadi dengar-dengaran kata ayah dan ibu, aku tidak akan mungkin seperti ini. Nah, itu seringkali terjadi dalam hidup kita ya, karena ketidaktaatan kita, ketidakdengar-dengaran kita. Nah, Miss Ana juga punya tetangga seperti itu. Anaknya itu bawa sepeda juga seperti itu. Nah, kebetulan dia tinggal sama neneknya dan neneknya sudah berkata, ayo jangan kamu membawa sepeda seperti itu, pegang sepedanya, jangan gaya-gayaan angkat tangan. Nah, jadi dia ya semacam kayak atraksi, tidak pegangan ya, merasa hebat, merasa bisa mungkin gitu ya, mau pamer gitu ya. Nah, neneknya sudah bilang jangan kayak gitu, nanti kamu jatuh atau ndak nabrak. Enggak kok, aku bisa, aku hebat. Nah, ternyata mungkin berapa lama dia bermain tidak apa-apa, tapi tiba-tiba bunyi brak, akhirnya anak ini nabrak pagar tetangga. Dia hilang kendali. Nah, perutnya itu langsung kena pagar, langsung kena pagar. Untung tidak tertusuk. Waduh, kalau dia tertusuk itu, waduh, mungkin perutnya bisa terkeluar. Karena kan sepedanya sambil jalan. Nah, mungkin tergores lah. Ini untung tidak terlalu dalam. Ya, akhirnya luka-luka berdarah. Nah, untung ada yang segera menolong dia waktu itu. Ya, akhirnya dibawa ke rumah sakit, dijahit perutnya, keluarin duit lagi. Yang seharusnya uangnya neneknya dipakai untuk mungkin bayar kebutuhan sehari-hari, bayar uang sekolah atau yang lainnya, tapi akhirnya terkeluar untuk biaya rumah sakit. Nah, kerugiannya satu, dia celaka, luka, untung tidak mengalami kematian. Tuhan sayang sama dia, diingatkan. Ya, bukan berarti Tuhan yang buat seperti itu, tidak, tapi karena ulahnya sendiri. Nah, Tuhan mau ingatkan dia supaya lebih dengar-dengaran lagi. Nah, akibatnya tadi luka, biaya keluar lebih banyak. Terus dia, kalau dia sakit seperti ini kan tidak bisa bermain lagi bersama teman-temannya seperti biasa, tidak masuk ke sekolah lagi, ketinggalan pelajaran lagi. Resikonya lebih banyak daripada kalau kita dengar-dengaran. Jadi resiko tidak dengar-dengaran itu sangat besar ya. Nah, jadi menyesal akhirnya ya. Puji Tuhan dia masih hidup ya. Tuhan masih kasih kesempatan lagi ya untuk menikmati hari ini. Nah, jadi dengar-dengar dalam di kita juga sama. Kalau di rumah disuruh belajar, ternyata kita tidak dengar-dengaran. Akhirnya kita menyesal, dapat nilai yang jelek seperti yang Miss Ana ceritakan hari Senin, dapat nilai jelek, dihukum, ya kan?
bahkan dimarahin lagi, malu lagi sama teman. Padahal mama papa sudah ingatkan di rumah untuk belajar, rajin belajar. Nah, Miss Ana lagi ingat tetangganya Miss Ana, karena suka main game, mama papanya sudah berkata jangan main game terus, jangan terlalu lama. Tapi anaknya ini malah marah-marah, merasa terganggu dengan mamanya ngomel terus. Padahal mama kita, kalau mama kita marah sama papa kita, marah sama kita, bukan berarti mereka membenci kita, mereka tidak sayang sama kita, bukan. Tapi karena mereka sangat peduli dan mereka sangat sayang sama kita. Mereka tidak mau melihat kita menderita. Mereka tidak mau kita susah pada akhirnya nanti, sakit pada akhirnya nanti. Nah, mereka kan adalah wakilnya Allah. Mereka wakilnya Allah di dunia ini untuk mengingatkan kita, untuk menasehatkan kita. Nah, Miss Ana lanjut cerita yang tadi. Anak yang tadi ini sudah diingatkan oleh mama papanya. Nah, karena terlalu maunya sendiri, jadi mainlah game. Singkat cerita, anak itu mulutnya mulai lama-lama mereng begini, sampai agak naik ke sini, sampai agak mereng lah naik. Matanya juga begini ya, agak-agak sipit sebelah. Terus dia belum menyadari, tapi pas mamanya lihat, perhatikan baik-baik, loh kenapa mukamu sudah seperti itu? Nah, akhirnya untung mamanya segera bawa dia ke dokter. Nah, dokter katakan karena syarafnya itu terganggu gara-gara mungkin terlalu sering dia melakukan sikap seperti itu, apakah nonton televisi atau mungkin pegang HP dan lain sebagainya. Jadi kebiasaan yang dilakukan berkali-kali itu membuat syarafnya seperti itu dan merusak syarafnya. Nah, begitupun juga matanya. Nah, akhirnya anak itu bilang, dokter kalau ini nggak segera diobatin akan seperti itu terus. Nah, untung mamanya cepat membawa ke dokter. Nah, tapi biaya rumah sakit lagi. Nah, tapi bukan masalah biaya rumah sakit orang tuanya, tapi kesehatan anaknya yang dia pedulikan. Nah, jadi yang Miss Ana katakan bahwa kalau mama papa marah sama kita, bukan berarti mereka membenci kita, tapi karena sangat sayang. Dia tidak mau kita seperti anak yang kayak tadi, yang mulutnya mereng. Untuk sudah normal sekarang. Nah, jadi orang tua itu lebih tahu apa yang akan terjadi. Kenapa? Karena orang tua sudah memikirkan lebih jauh dari apa yang kita lakukan. Kalau orang tua berkata, jangan lompat-lompat, nanti kamu jatuh, kamu bisa luka. Nah, karena orang tua sudah membayangkan itu bisa berbahaya. Nah, kalau kita tidak dengar-dengaran, ya betul saja bisa kepala kita terbentur, bisa kaki kita patah, bahkan lain sebagainya yang terjadi. Nah, jadi kita mau belajar dengar-dengaran. Dalam Alkitab juga demikian. Bangsa Israel itu disuruh pergi ke tanah Kanaan untuk keluar dari Mesir. Tapi karena mereka tidak dengar-dengaran sama Musa, tidak dengar-dengaran kepada Allah melalui Musa yang dipercayakan untuk memimpin bangsa Israel, itu akhirnya mereka berputar-putar saja di padang gurun. Padahal kalau menurut orang yang sekarang cerita bahwa jaraknya Mesir dengan tanah Kanaan atau bangsa Israel itu tidak terlalu jauh, ya. Tidak terlalu lama seperti 40 tahun, mungkin cuma hanya beberapa hari saja, ya. Apalagi sekarang kalau naik pesawat, mungkin cuma berapa jam, ya. Nah, tapi karena ketidaktaatan mereka, akhirnya ya mereka berputar-putar di padang gurun. Nah, jadi itu contoh yang pertama. Terus yang kedua, Adam dan Hawa, akhirnya mereka binasa, yaitu jatuh dalam dosa karena tidak taat. Tuhan sudah bilang jangan makan buah yang saya perintahkan ini, ya, buah pengetahuan baik dan jahat, ya, jangan kamu makan, nanti kamu akan mati binasa. Nah, mati binasa artinya mati kerohanian, hubungan kita dengan Tuhan akan jauh. Nah, akibatnya Tuhan menghukum Adam dan Hawa karena makan buah pengetahuan baik dan jahat. Mereka tidak taat, akhirnya dia diusir dari Taman Eden, akhirnya mengalami penderitaan. Yang awalnya dulu tinggal enak makan, sekarang harus bersusah payah. Sampai zaman kita sekarang bersusah payah mencari uang untuk bisa hidup.
kita harus mengolah tanah, bekerja, bahkan yang wanita harus melahirkan, bersusah payah kesakitan, dan kita alami sakit penyakit. Padahal kalau di zamannya Taman Eden dulu tinggal menikmati saja dan tidak ada kata sakit, tidak ada penderitaan. Nah, jadi anak-anak, kita mau belajar taat seperti Nuh yang kemarin taat. Seluruh keluarganya akhirnya diselamatkan karena mereka taat. Nah, jadi kita mau belajar taat. Kita mau jadi berkat buat diri kita sendiri, juga bagi keluarga kita, bagi orang lain. Nah, kalau misalnya kita dengar-dengaran, maka keluarga kita tidak akan malu. Karena pasti akan dibilang, ih, anaknya siapa itu yang tidak dengar-dengar? Oh, anak bapak ini, ibu ini. Akhirnya orang tua kita juga jadi malu karena ketidaktaatan kita, karena kenakalan kita. Di dalam Alkitab juga berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Jadi kalau kita punya teman yang tidak baik, bisa merusak kebiasaan kita yang baik. Jadi pintar-pintarlah mencari teman juga. Dan jangan kita jadi berbohong gara-gara punya teman yang tidak baik. Tetaplah belajar jujur, tetaplah dengar-dengaran. Dan takutlah akan Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu, karena mereka itu adalah wakilnya Allah untuk membawa kita kepada kebaikan, kepada kebenaran, jalan yang baik, ya. Dengar-dengarlah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Engkau baik dan kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati kami supaya kami dapat melakukannya dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.